Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita dimanapun kita berada saat ini, kita tetap terus mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, saya yakin dan percaya Tuhan tetap terus bekerja, Tuhan tetap terus menyatakan hadiratnya, kuasanya di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, oleh anugerah-Mu Tuhan kami bisa ada, kami bisa hidup sampai pada hari ini Tuhan. Kami percaya semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan saat ini Bapa kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Di dalam anugerah-Mu Tuhan kami percaya kami mendapatkan kemenangan, kami mendapatkan kebebasan Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kuasai kehidupan kami Bapa, roh kami, tubuh kami, pikiran kami, bahkan hati kami berikan kepada-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu di dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Ku datang padamu dengan syukurku, dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Ku datang padamu dengan segala ucapan syukur kami, dengan syukurku. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu
Yesus kau kekuatan
ada bersama kami. Tuhan yang kuasanya tak pernah terbatas dan tiada yang mustahil. Thank you Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari jemaat nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup Tuhan yang sanggup menggenapi janjinya. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan yang percaya Dia Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan kami. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku bersepakat percaya kuasanya. Terpuji namamu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan yang ajaib, yang layak dipuji dan disembah. Saat ini kami akan bersorak-sorak bagi kemuliaan namamu Tuhan. Yang siap bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Sorak-sorak terbaik buat Tuhan kita. Terpuji namamu Tuhan, Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Sama-sama kita katakan, apa yang terbesar
Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama kita katakan, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, yang layak untuk disembah. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita katakan, Raja mulia. Haleluya. Bersorak-sorai terbaik buat Tuhan. Siapa yang percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah tertunda atas kehidupan kita, bisa lambaikan tanganmu sekali lagi, tepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib. Tuhan kita yang penuh kasih. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tak
dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yang percaya Dia Tuhan yang selalu memegang tanganmu, yang selalu menopang hidupmu. Sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan. Sama-sama kita serukan. Lebih lagi katakan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis Tuhan. Dari Thank you hari-hariku, Jesus. tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan lebih dalam lagi kebenaran firman-Nya, mari kita siapkan hati kita satu di dalam doa. Hati kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak henti-hentinya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami memuji, menyembah, meninggikan Engkau, bersorak-sorak bagi kemuliaan nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman. Kiranya Tuhan senantiasa memberi hikmat yang terbaik buat hamba-Mu Tuhan, Pastor Nelson yang akan berbagi firman di tengah-tengah kami. Kiranya pengurapan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupannya Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan semuanya berdasarkan kerinduan Tuhan atas jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Amin. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan, pertolongan Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini kami masih bisa berkumpul di tempat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur
telah mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Mari dengan segenap hati sama-sama kita angkat pujian ini dari Allah. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur selalu, terpuji namamu Tuhan. Dalam kelemahan Sebab sempurna setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. ada rencana Sebab segala yang Engkau perbuat adalah yang terbaik bagi kami. Kau berikan bagi Dan kami senantiasa mengucap syukur atas itu semua. ku bersyukur selalu dalam kelemahanku ada rencana yang indah Kau berikan bagiku saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur,
Sekali lagi katakan, hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Mari bersorak-sorak yang terbaik, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Jemaat YHS Palopo, berterima kasih bahwasanya saya masih diberikan kesempatan untuk melayani di dalam ibadah yang spesial, yang khusus ini. Terima kasih kepada seluruh tim gembala, diaken, dan seluruh pelayan dan jemaat yang masih mempercayakan saya untuk bisa melayani hari ini. Puji Tuhan, ya unik sekali ibadah kita hari ini karena yang memimpin pujian worship leader, musisinya, singernya ada di Palopo, yang menyampaikan firman Tuhan ada di Toraja, dan kemudian yang mendengarkan siaran ini mungkin sampai ke luar angkasa. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita mau belajar firman Tuhan, hidup benar bersama keluarga. Ini yang menjadi tema firman Tuhan pada saat ini. Saudara, kita memang ada di dalam situasi yang khusus di mana kita dipaksa untuk mengurangi aktivitas kita, kegiatan kita. Toko tutup, usaha tutup, saudara. Kita tidak masuk kerja, yang kuliah tidak kuliah, dan kita dipaksa untuk mengunci diri untuk tetap stay at home, tinggal di dalam rumah. COVID-19 ini seperti kayak rem yang membuat tiba-tiba semua aktivitas berhenti secara tiba-tiba. Dan sepertinya kita nggak siap, bukan? Rasanya kita masih mau kerja, masih mau kuliah, saudara, masih mau pelayanan, ibadah di gereja. Tapi ternyata kita harus ada di dalam rumah. Tetapi saudara, tentu saja segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Dan ada maksud-maksud Tuhan di dalamnya. Bagi saya pribadi, saudara, ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mengevaluasi diri kita, untuk berbenah diri, bahwa mungkin sepanjang jalan hidup kita ada banyak pelanggaran, kesalahan, atau hal-hal yang tidak baik yang kita buat, yang kita bisa benahi di hari-hari di mana kita ada di rumah bersama dengan keluarga kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca di dalam Mazmur 112 ayat 1-10. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Mazmur 112 ini berisikan berkat untuk orang benar. Ada begitu banyak janji-janji berkat di dalam ayat ini, saudara. Baik itu untuk kehidupan hari ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Nah, seringkali saudara, kita langsung menghubungkan ayat ini dengan kita. Kita berkata bahwa, wah, ayat ini untuk saya. Yes, amin. Ada janji berkat. Tuhan akan memberikan harta, kekayaan, keamanan, kebajikan. Wah, itu untuk saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita
bahwa seluruh janji berkat yang tertulis di dalam Mazmur 112 ini adalah jatah bagi orang benar. Orang yang hidup di dalam kebenaran. Nah, sekarang apakah kita termasuk sebagai orang benar itu? Karena jangan-jangan kita berpikir bahwa karena KTP kita Kristen, maka otomatis kita orang benar. Karena kita rajin ke gereja, maka kita berpikir bahwa saya sudah pasti orang benar. Karena saya suka memberi persembahan perpuluhan, saya orang benar. Karena saya aktif melayani Tuhan, maka saya bisa menyebut diri saya orang benar. Saudara, ada banyak orang yang rajin ke gereja, tetapi tetap terus berselingkuh. Ada orang yang terlibat pelayanan, tetapi masih suka menipu. Ukuran orang benar itu adalah hidup di dalam nilai-nilai firman Tuhan. Inilah standarnya, saudara. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara ingin menjadikan ayat ini hidup di dalam hidupmu, maka terlebih dahulu hidupi kebenaran. Ukur hidup kita sendiri. Sudahkah kita memenuhi standar firman Tuhan atau belum? Saudara, ayat ini luar biasa. Karena ketika kita hidup benar, maka bukan hanya kita yang diberkati, tapi sampai keturunan kita, sampai anak cucu kita diberkati. Jadi artinya ketika kita mengambil keputusan untuk hidup benar, maka kita sedang mempersiapkan agar anak cucu keturunan kita menerima janji berkat daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah momen yang terbaik bagi kita untuk bersama-sama dengan keluarga kita mempersiapkan hal-hal yang besar bagi kita dan keluarga kita. Tuhan mau kita mengembangkan kehidupan yang benar bersama dengan keluarga kita di hadapan Tuhan. Ada 3 hal, saudara, yang saya ingin sampaikan kepada kita bagaimana agar kita bisa hidup benar bersama dengan keluarga. Hal yang pertama, saudara, adalah pisahkan diri dari dunia. Pemisahan, saudara, itu selalu menggambarkan tentang penyucian dan pengudusan. Sepanjang sejarah perjalanan atau di dalam perjanjian lama, saudara bisa melihat ada wabah, baik itu air bah maupun api dari langit, yang memisahkan antara orang benar dengan orang jahat. Di zaman Nuh, saudara sekalian, Tuhan memisahkan antara Nuh dan keluarganya yang terhitung sebagai orang benar dengan orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Dan bahtera itulah menjadi alat pemisahnya. Di dalam Kejadian 7 ayat yang pertama dikatakan demikian, saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah sekian lamanya Nuh membangun bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan, pada saat ketika bahtera itu sudah jadi, maka Tuhan kemudian memerintahkan bukan hanya kepada Nuh. Saudara perhatikan di sini. Kalau Tuhan bicara tentang keselamatan, Tuhan tidak menginginkan hanya satu orang yang selamat. Tuhan ingin satu keluarga kita diselamatkan. Memang Tuhan bicara kepada Nuh, tetapi Nuh punya tanggung jawab untuk menyelamatkan anggota keluarganya yang lain. Itu sebabnya Tuhan katakan, lah masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi keluargamu. Engkau dan seisi keluargamu. Kenapa Tuhan mau memisahkan Nuh dari orang banyak? Ayat ini berkata, sebab engkaulah yang kulihat benar. Tuhan menilai bahwa Nuh adalah orang benar. Itu sebabnya Nuh diluputkan daripada wabah banjir besar, saudara. Demikian juga hidup kita, bukan? Sama seperti Tuhan melockdown Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera, maka
melalui pemerintah, Tuhan pakai pemerintah untuk melockdown setiap kita, untuk stay at home, tinggal di dalam rumah. Tuhan sedang memisahkan diri kita, saudara. Mungkin hidup kita di waktu-waktu kemarin, saudara, ada sifat karakter kita yang sudah mulai diracuni oleh dunia ini. Kita sudah terkontaminasi oleh kebiasaan-kebiasaan dan cara-cara dunia, dan itu tidak kita sadari. Tumbuh akar pahit, mudah mendendam, sakit hati, saudara. Kita suka menipu orang, kita terjebak di dalam pornografi. Hal itu mungkin saudara sekalian tidak kita sadari ketika kita ada di luar. Kenapa? Karena diimbangi dengan kesibukan dan kegiatan kita. Tetapi hari ini Tuhan ingin agar kita terpisah. Kita dikunci di dalam rumah. Jangan sampai ada saudara sekalian yang menulis status di media sosial, lockdown ini menyengsarakan aku. No, lockdown ini saudara menyelamatkan saudara. Karena membuat saudara terhindar dari pengaruh-pengaruh dunia yang semakin jahat. Tuhan ingin setiap kita saudara mulai masuk di dalam pertobatan dan penyerahan daripada segala kehidupan kita total kepada Tuhan. Tuhan pisahkan kita. Jadi bersyukurlah saudara sekalian, kita bersama dengan keluarga kita ada di dalam rumah, dalam rangka Tuhan memisahkan kita dari dunia ini. Hal yang kedua saudara sekalian, agar kita bisa hidup benar bersama dengan keluarga, maka Tuhan mau kita belajar hidup di dalam kebenaran di rumah kita. Rumah adalah tempat yang terbaik untuk kita belajar kebenaran. Rumah itu adalah sekolah yang terbaik untuk kita belajar mata pelajaran kebenaran, nilai-nilai firman Tuhan. Daud menyadari akan hal ini. Itu sebabnya Daud, saudara sekalian, berkata di dalam Mazmur 101 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Saudara perhatikan ini. Daud menyadari betul bahwa rumah adalah tempat pertama untuk belajar nilai-nilai firman Tuhan. Disitulah Daud belajar tentang bagaimana menghormati orang tuanya. Disitulah Daud belajar bagaimana menyayangi, memelihara anaknya. Disitulah Daud belajar untuk mengasihi istrinya. Ada kesetiaan, ada ketulusan hati, ada kejujuran. Itu semua dimulai dari dalam rumah. Ini adalah bagian yang mungkin terabaikan karena kesibukan kita selama ini, sehingga kita kurang memperhatikan anggota keluarga kita yang ada di rumah. Saudara, bangun kembali nilai-nilai moral yang sesuai dengan Alkitab. Latihlah kembali untuk bersama dengan anggota keluarga kita kembangkan kembali kasih persaudaraan yang mungkin sudah mulai renggang. Kita mulai main sama anak kita, saudara. Dan kemudian kita mendampingi anak kita ketika diberikan tugas-tugas secara online. Dan kemudian bersama dengan anggota keluarga kita, mungkin saudara, kita sudah mulai membersihkan rumah bersama-sama, melakukan tugas dalam rumah bersama-sama. Semua dimulai dari dalam rumah. Itu sebabnya kitab Taurat yang diajarkan Tuhan, yang diturunkan Tuhan melalui Musa, di situ dikatakan bahwa ajarkanlah kepada anak-anakmu mulai dari rumah. Disitulah awal di mana kebenaran itu perlu dilatih, saudara. Hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, ambillah sisi positif di mana kita harus ada di rumah. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita sekolah kebenaran. Belajar kembali untuk saling ngampunin, saling mengasihi, saudara, saling menyayangi satu dengan yang lain. Dan kemudian yang ketiga, saudara, membangun mezbah keluarga. Inilah yang Tuhan dorong hari-hari ini untuk terjadi di rumah kita masing-masing.
Agar kita tidak selalu mengandalkan pendeta kita, gembala kita. Hari-hari ini di mana ketika gereja ditutup, kita tidak bisa mengunjunginya lagi. Kita dipaksa untuk kita bersama dengan anggota keluarga kita menghadirkan Tuhan di rumah kita masing-masing. Inilah saatnya para imam-imam di dalam keluarga untuk bangkit mengambil tugas dan tanggung jawabnya, untuk menjadi wakil Tuhan, menyampaikan suara kenabiannya bagi istri dan anak-anaknya. Inilah saatnya bagi istrinya yang selama ini tidak pernah terlibat di dalam pelayanan gereja, karena mungkin di dalam komunitas gereja ada begitu banyak orang sehingga dia malu untuk terlibat pelayanan. Tetapi ini di dalam rumahnya dia mengambil tanggung jawab untuk pimpin pujian. Walaupun suara sumbang paling cuma hanya diketawai sama anaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kesempatan anaknya juga untuk mengeksplor, melatih talenta yang ada di dalamnya, karunia-karunia, sehingga akhirnya seluruh anggota keluarga saudara terlibat di dalam pelayanan. Mereka memiliki sikap yang menghormati Tuhan dengan mereka menyediakan altar Tuhan untuk mereka menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan mau setiap kita melatih diri untuk melayani Tuhan, untuk menghormati Tuhan. Saudara, bukankah ini hal yang baik? Sehingga kita tidak lagi bergantung kepada bangunan, tidak lagi bergantung kepada orang-orang tertentu, tetapi dengan apa yang ada, kita bisa minta untuk Tuhan hadir dan menguasai keluarga kita. Bangunlah mezbah keluarga saudara di tempat kita masing-masing. Apakah saudara bikinnya setiap hari atau seminggu sekali, terserah, sesuaikan dengan keadaan daripada masing-masing kita. Jadi hal ini saudara sekalian ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau kita melakukan hal-hal ini, kita memisahkan diri dari dunia, kemudian kita belajar untuk hidup dalam kebenaran mulai dari dalam rumah, dan kemudian kita juga membangun nilai-nilai rohani dengan membangun mezbah keluarga. Kita membaca Alkitab, kita berdoa, mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, maka berkat di dalam Mazmur 112 ini akan menjadi jatah saudara dan saya. Sehingga ketika wabah ini sudah berlalu saudara, kehidupan kita sudah menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Rohani kita sudah menjadi kuat, iman kita menjadi tangguh lebih daripada sebelumnya. Kita menjadi orang yang tidak mudah untuk dipengaruhi lagi. Kita menjadi orang yang lebih kuat saudara. Satu ayat yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada kita, di dalam Mazmur pasal 37 ayat 25. Daud berkata demikian, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Ayat ini merupakan testimoni Daud. Di penghujung kehidupan Daud, Daud mereview kembali, melihat kembali kehidupannya, dan kemudian dia mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata dari saat saya masih muda sampai saat saya tua, aku gak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan. Oh, tentu saudara tahu kisah hidup Daud, bukan? Saudara suka membacanya. Daud melewati pengalaman hidup yang luar biasa saudara. Dia pernah lawan Goliat, dia pernah dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia pernah pura-pura gila supaya dia bisa selamat, dia pernah mengalahkan lagi 4 Goliat saudara. Bahkan dia pernah jatuh di dalam dosa, walaupun kemudian dia bertobat. Melewati pengalaman naik turun itu, Daud tetap mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Bahkan Daud berkata, hingga anak cucunya pun tidak akan mengemis minta roti. Lihat saudara, berkat orang benar itu akan turun sampai ke anak cucu. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka berkat itu bukan hanya dinikmati oleh kita, maka kita mempersiapkan anak cucu kita untuk diberkati Tuhan. Anak cucu kita tidak akan mengemis, mereka tidak akan minta-minta saudara. Hari ini, latihlah diri kita untuk mengikuti kelas di rumah kita masing-masing di dalam satu sekolah khusus, yaitu sekolah kebenaran, sekolah belajar hidup benar di rumah kita.
agar hidup kita semakin dipulihkan dan semakin diberkati. Bersyukurlah saudara, kita hanya dikunci di dalam rumah. Nggak seperti Daniel harus dikunci di gua singa. Nggak seperti Kaisar Sadrak, Mesak, dan Abednego harus dikunci di dapur api yang menyala-nyala. Kita ada di dalam rumah, di mana inilah kesempatan bagi kita untuk kita membangun hubungan bersama dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat YHS Palopo, di dalam masa-masa ketika kita di lockdown di rumah kita masing-masing, itu adalah saat di mana Tuhan sedang menyalurkan kekuatannya 2 kali ganda kepada kita. Sehingga ketika selesai wabah ini, kita jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan kita menjadi pemenang-pemenang yang disiapkan oleh Tuhan. Tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kebenaran firman-Mu yang disampaikan kepada kami boleh dapat mengingatkan serta menguatkan umat-Mu, agar setiap mereka belajar untuk hidup di dalam kebenaran, sehingga apa yang merupakan janji-Mu Tuhan di dalam Mazmur 112 akan digenapi oleh setiap umat Tuhan. Biarlah setiap mereka merelakan hati mereka untuk dipisahkan dari dunia ini untuk sementara waktu, dan kemudian mereka belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Dan pada saat ini pun mereka tidak pasif, tapi mereka membangun satu mezbah keluarga yang menghadirkan Engkau di dalam keluarga masing-masing. Bapa, Engkau ada mengendalikan setiap kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati kami semua, dan Tuhan memberkati seluruh jajaran tim gembala dari YHS Palopo bersama dengan diaken, pelayan, dan serta jemaat-jemaat yang ada, agar mereka tetap solid, tetap kuat di rumah mereka masing-masing. Tuhan, hadirlah atas setiap keluarga-keluarga yang ada. Bangkitkan imam-imam-Mu, bangkitkan hamba-hamba-Mu di rumah keluarga-keluarga masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan bisa lambaikan tanganmu. Mari sama-sama kita tepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan kita. Haleluya.
Kami percaya di tengah-tengah keadaan yang sulit yang hari ini kami alami, damai dan penyertaan Tuhan terus dilimpahkan bagi setiap kami. Sehingga kami percaya kami akan tetap kuat, kami akan tetap semangat, kami akan tetap berdiri dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena kami percaya keadaan sulit yang hari-hari ini sedang kami alami tidak akan dapat menghentikan pekerjaan Tuhan digenapi terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat ibadah pada hari ini. Kami percaya kami diberkati lewat ibadah ini. Kami dikuatkan, kami dituntun untuk kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah penyertaan Tuhan terus nyata bagi setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat umat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan luputkan dari segala bahaya, melewatkan dari segala malapetaka. Kami percaya kami aman dalam perlindungan penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan keadaan sulit ini tidak akan dapat menggoyahkan iman kami. Tuhan mendapati kami semua tetap kuat di dalam iman, percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami rindu Tuhan curahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Kami buka tangan, kami tengadahkan wajah kami siap terima berkat dari Tuhan. Hirabarabaralama syadarabaralabaralama. Hiralabaralama syadarabaralama. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah dengan iman berkat dari Bapa Yahweh, kasih dan cintanya dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan Roh Kudus dicurahkan atas kehidupanmu, memimpin, menuntun, menyertai engkau, memberkati engkau dalam kasih karunia anugerah yang berlimpah-limpah, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya diberkati, disertai Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Yesus HaMashiach bless you. Puji Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dan didoakan secara pribadi, dapat menghubungi 0852 2567 8000, 0852 2567 8000. Disampaikan kepada seluruh jemaat, minggu depan kita akan melakukan perjamuan kudus. Untuk roti dan anggur dapat diambil di sekretariat gereja. Dan bagi jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini, dapat memberikan persembahan dan perpuluhan secara online melalui rekening Bank Danamon 417 331 22 417 331 22. Sertakan juga keterangan persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Have a blessed Sunday. Yesus HaMashiach bless you.